Shalom. Dunia kita sudah menjadi tua. Apa yang diharapkan oleh ilmu pengetahuan membuat manusia kecewa. Penemuan-penemuan manusia yang dibanggakan justru akhirnya diketahui menghancurkan manusia. Kemajuan teknik telekomunikasi modern, komputer, internet, dan semuanya. Hari ini ditangisi orang. Karena sudah sekalian, kebocoran rahasia negara. Satu negara mencuri rahasia dari negara lain. Menyebabkan dunia ini mau berperang, sudah sekalian. Lebih lagi sudah sekarang, misalnya internet banking. Itu disemarakkan bank melalui internet. Tapi hari-hari ini sudah diketahui cyber crime, kejahatan internet di seluruh muka bumi merajalela. Hari-hari ini orang-orang dari Tiongkok dan Rusia komunis merampok uang-uang orang-orang Amerika dalam jumlah yang besar melalui teknik komputer. Bank-banknya dijebolin. Ribut dunia ini sekarang. Gadget, alat-alat telepon, handphone, ya Facebook, segala macam, Android, semua yang kita pakai itu sekarang merupakan penyebaran pornografi dan kejahatan menyeluruh. Seandainya itu tidak diketemukan, maka kejahatan pornografi, persundalan, percabulan tidak terlalu dapat disebarkan. Di Amerika sedangkan penawaran perempuan-perempuan sundal melalui handphone. Cantiknya bagaimana, harganya berapa, bisa diketahui. Apa yang dianggap manusia bagus menghancurkan manusia. Kemajuan teknologi misalnya itu sudah sekarang dibanggakan sangat oleh manusia. Tetapi sekarang ini Tuhan mendatangkan bencana. Karena kemajuan teknologi itu sudah sekarang misalnya ya teknologi atom, instalator atom itu bagus sekali untuk kemajuan manusia. Tetapi bahaya yang mengancam manusia, mereka lebih banyak menggunakannya untuk bikin bom atom, bom hidrogen yang akan menghancurkan manusia, saudara sekalian. Lalu kemudian ini semua akan mendatangkan bencana. Hal-hal yang dibuat manusia yang dianggap kemajuan-kemajuan hari ini diketahui itu menyebabkan pemanasan bumi yang sangat tinggi. Sehingga iklim di dunia ini tidak bisa diatur lagi. Sekarang sudah ada konferensi iklim dunia. Dikhawatirkan dunia sudah tidak terkendali karena manusia tidak bersahabat dengan alam. Seringkali orang bilang alam tidak bersahabat dengan manusia. Tetapi seorang kiai di televisi dengan lantang berkata, bahwa manusialah yang tidak bersahabat dengan alam dan dengan Allah. Pemanasan global ini sudah tidak ketahuan bagaimana nanti. Itu gunung-gunung es di Amerika, di Antartika, di atas itu sumber minuman. Kalau kita sumber minumannya air tanah, sumur, sungai. Di sana sudah sekalian dari gunung-gunung es itu beruntuh semua. Nanti satu ketika Amerika tidak bisa minum air lagi. Indonesia pun air tanahnya diperkirakan pada tahun 2030 2040 kita tidak punya tanah, tidak punya air tanah lagi di bumi. Tidak diketahui bagaimana manusia nanti besok minum, lalu udaranya begitu panas sekali. Kalau begitu dingin sekali.
Waktu dingin manusia mati beku, waktu panas manusia mati hangus, saudara sekalian. Saya teringat akan sejarah bumi ini. Bumi ini sudah diciptakan misalnya zaman penciptaan pertama, sebelum penciptaan kedua zaman manusia. Maka bumi ini sudah bagus, tapi tidak untuk tempat tinggal manusia. Tapi Brontosaurus, dinosaurus, binatang-binatang purba sudah diciptakan di atas muka bumi. Tapi terjadi perubahan iklim, semuanya hangus, binasa. Saya tidak tahu kalau misalnya Tasikmalaya yang udaranya 30 tiba-tiba menjadi 50, masih ada nggak penduduk Tasikmalaya yang masih hidup, saudara sekalian? Atau kering terpanggang, lalu sejarah umat manusia runtuh gara-gara perbuatan tangan manusia. Dalam Alkitab Kejadian pasal 10 dijelaskan manusia menantang teokrasi. Pemerintahan Allah dilawan oleh pemerintahan manusia. Dan manusia mulai mendirikan monarki kerajaan manusia. Kejadian 10 baca di rumah. Dan manusia mendirikan negara yang pertama namanya Babil. Dan Babil itu sekarang namanya Irak. Juga mendirikan Asyur, sekarang namanya Syria. Banyak sekali cerita tentang Babilonia, Irak, dan Asyur, Suria, yang ibu kotanya Damsyik. Dua negeri itu sudah sekalian tempat pembuangan bangsa Israel, dijajah, dibuang, dan mereka jadi budak di negeri-negeri itu. Sampai mereka kembali. Lalu kemudian dua bangsa itu juga akan menjadi petanda kalau dunia kiamat. Selain bangsa Israel, Mesir, maka bangsa Babil dan bangsa Asyur itu menjadi petanda. Jadi kalau saya pelajari Alkitab, bangsa Israel itu dihukum, diperbudak oleh dua bangsa ini. Hari ini dua bangsa ini ancur-ancuran. Di dalam negeri, Babil itu berkelahi Irak. Sesama Islam, Islam Sunni dan Islam Syiah saling bom-membom. Di Pakistan minggu yang lalu, selagi sembahyang Jumat, bom bunuh diri meledak, 59 orang mati. Ternyata itu orang antara Sunni dan Syiah. Bisa saudara bayangkan kalau antara NU sama Muhammadiyah umpamanya, contoh, berkelahi di Indonesia. Seperti itulah. Ya, Irak habis-habisan, Suria habis-habisan. Ya, Bashar al-Assad presidennya menghantam rakyatnya. Penuh malapetaka. Dan aneh, dari dua bangsa ini muncullah yang disebut ISIS, negara Islam Irak dan Suria. Ini tekadnya menghancurkan, menteror seluruh dunia. Yang berbeda dengan dia akan diteror. Surabaya, Amerika mengeluarkan travel warning, Australia juga, jangan berpergian ke Jawa Timur, Surabaya. Mengapa? Ribuan orang berangkat dari Indonesia melalui pelabuhan Surabaya untuk dilatih di Irak dan Suria untuk turut dalam pasukan mengkacaukan dunia. Bukan cuma Indonesia, dari negara Eropa, Inggris, Jerman, Belgia, banyak latihan juga. Aneh tapi nyata.
Kesimpulan saya, manusia sekarang sudah nggak waras. Karena iblis sudah betul-betul bekerja di dalam hati dan otak manusia. Sehingga tujuannya ingin menghancurkan. Kesimpulannya, dunia sudah tua. Apa yang dikatakan dunia jadi sorga ketika ditemukan kulkas, wah dunia jadi sorga. Ditemukan AC, dunia jadi sorga. Sekarang diketahui AC juga, kulkas juga, knalpot mobil. Wah diketemukan mobil. Sekarang dari knalpot mobil, rumah gedung, kaca-kaca yang hebat modern. Semuanya menimbulkan panas bumi. Dan sekarang sedang ada konferensi internasional. Bagaimana kalau bumi ini panasnya udah kelewatan. Kalau boleh kita pindah ke planet Mars atau Venus. Jadi orang lagi giat selidiki ruang angkasa untuk menghindar dari bencana yang menimpa bumi ini. Tapi banyak orang tidak tahu di sini, apalagi di Tasikmalaya saya lihat orang banting tulang, peras keringat, cari duit untuk menjadi orang kaya. Padahal dunia sudah diambang pintu. Sebentar lagi hukuman menimpa umat manusia. Berapa banyak orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memanggil kita untuk menginjili mereka. Agar mereka itu diselamatkan. Tubuh mati tak jadi soal. Tapi roh mereka sudah selamat. Karena itu ini waktu yang sangat penting. Sebab tuaian sudah matang. Seperti padi sudah menguning. Maka kita harus menuai. Kenapa begitu? Sebab hati manusia gundah gulana. Mereka mencari jalan ke sana kemari untuk mencari damai. Dicarinya di ujung-ujung bumi. Tapi damai tidak ada. Karena itu kita adalah disuruh Kristus menjadi pasukan yang memberikan suguhan damai di tengah-tengah dunia yang haus dengan kedamaian itu. Itu sebabnya kita mesti menginjil. Menginjil artinya menyampaikan berita Injil. Injil itu artinya kabar sukacita tentang adanya juru selamat dunia. Jadi kalau dunia ini sudah tidak terselamatkan lagi, maka akan ada juru selamat dunia. Barang siapa percaya akan Tuhan Yesus Kristus, ia akan selamat. Ia dan seisi rumahnya. Sekarang kita mau belajar menginjil melalui persahabatan. Kalau orang rela bersahabat, maka Injil itu terbagi melalui persahabatan. Kasih tayangan adalah dasar penyelamatan manusia. Kalau sudah nggak ada kasih, manusia tidak akan selamat. Hancur-hancuran. Balas dendam, permusuhan. Tapi masih ada satu pengharapan. Bukan dari agama Kristen, bukan. Tapi dari Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Ini yang harus kita wartakan. Hukum yang terbesar, 1 dan 2 itu berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Sepenuh hati kita dituntut untuk kita mengasihi Tuhan. Kalau kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita juga akan mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itu sebabnya hukum yang berikutnya berkata, dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama
daripada kedua hukum ini. Kalau ada hidup kita yang dulu kacau balau, itu sumbernya satu aja. Kita nggak peduli orang lain. Kita cuma mengasihi diri sendiri. Orang yang mengasihi diri sendiri itu orang yang paling kacau di dunia. Peperangan, perpecahan, perceraian, apa saja. Tetapi kalau sekarang kita mengerti hubungan yang manis. Hubungan yang manis pertama-tama kepada Allah. Dasar hubungannya adalah kasih. Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah. Lalu hubungan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Vertikal, horizontal. Saudara mau hidup kaya, gampang. Hubungan. Tapi saya katakan saudara tidak akan bisa berhubungan dengan toko besi dengan baik. Kalau saudara tidak mempunyai hubungan yang manis dengan Tuhan. Saudara tidak bisa hubungan dengan toko apa saja. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang manis dengan Tuhan, maka hati kita kasar, egois, mementingkan diri sendiri. Dan kita juga tidak pernah baik berhubungan dengan siapapun juga. Jadi bersahabat dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dengan hubungan yang bernilai kasih, itu dahsyat. Mau apa saja kita, bisa. Nah sekarang dikatakan penginjilan melalui persahabatan. Persahabatan itu apa sih? Ada satu definisi yang tertulis dalam Amsal 17 ayat 17. Ini arti persahabatan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini dalam. Kalau kita hidup di dunia, ya, sahabat itu kalau banyak uang. Itu kalau ada gula, di situ ada semut. Tapi kalau gulanya habis, semutnya bubar. Maka itu di dunia itu sahabat tuh gini, kalau ada uang, abang saya. Kalau nggak ada uang, abang payah. Itu dunia punya persahabatan. Tapi arti persahabatan yang benar adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dalam pasal 18 dikatakan, seorang sahabat mengasihi lebih daripada saudara sendiri, saudara kandung. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau dalam enak, duit banyak, itu belum tentu sahabat sejati. Tapi kalau dalam kesukaran tetap sedia menjadi sahabat, itu sahabat sejati. Karena itu bahasa Inggris punya pepatah, a friend in need is a friend indeed. Artinya satu saudara di dalam waktu kita perlu. Itulah sahabat sejati. Jadi kalau kita lagi kesusahan, lagi sakit, lagi masalah, lagi bokek, nggak punya duit, ada orang datang. Itu sahabat sejati. Saya pernah mengunjungi sebuah dealer mobil yang bangkrut di Tasik. Semua teman meninggalkan dia. Saya pikir kasihan, saya mau jadi sahabatnya. Saya datang bersama istri saya, besuk. Saya coba mendengar masalahnya. Terakhir saya bilang, oke, kamu sudah tidak punya sahabat? Aku pendeta Yulius Ishak.
mau datang menjadi sahabatmu tatkala engkau sudah dibuang. Ngomong sampai begitu, dia langsung nangis, ceguk-ceguk, dia nangis. Kayak anak kecil. Saudara. Hati manusia itu hampa. Sekarang ini dunia ini sedang hampa. Dia cari damai kemana saja, tidak dapat. Dia harap bahagia, kecewa. Kapan lagi kita bisa menunjukkan ada satu sahabat sejati? Tuhan Yesus. Saya katakan dengan tandas, jangan menyuguhkan agama Kristen. Jangan menyuguhkan gereja Betel, tidak menyelamatkan. Tapi ada satu yang menyelamatkan, Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara menjadi sahabat sejati, dan sahabat itu melihat hidup kita, tingkah laku kita, budi pekerti kita, kerelaan kita untuk menolong, dia akan terharu. Dan dia akan dengan mudah menjadi murid Kristus karena melihat bahwa hidupmu adalah seorang sahabat sejati. A friend indeed is a friend in need. Seorang yang datang ketika orang lain meninggalkan dia, itu dia sahabat sejati. Tapi ada satu definisi tentang sahabat yang amat tinggi. Dalam Yohanes 15 itu disebut sahabat adalah rela memberikan nyawa untuk sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Hari ini kita akan siap makan perjamuan kudus. Itu memperingatkan ada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Orang itu bernama Yesus. Inilah persahabatan yang paling tinggi, rela. Memang di dunia ada sih, saya baca di Tiongkok ada kisah tentang Sampek Ing Tai. Di barat ada cerita Romeo and Juliet, tapi itu dongeng. Tapi Injil Kristus bukan dongeng, tapi satu kisah nyata. Yesus, Allah menjelma menjadi manusia. Rela mati, menjadi penebus dosa. Karena dia sahabat yang sejati. Pekabaran Injil akan sangat berhasil luar biasa apabila semakin besar kasih di dalam diri kita terhadap sesama kita manusia. Saya sering berkunjung kepada beberapa orang laki-laki. Dan dia berkata, saya belum bisa ke gereja, Om. Kenapa? Bini saya tuh sudah jadi Kristen lama, nggak berubah-ubah. Ketusnya, kasarnya. Saya nunggu kalau bini saya berubah, saya mau ke gereja. Hei wanita, siapa di sampingmu? Benarkah engkau menjadi sahabat sejati bagi suamimu? Di Wangon saya pergi kepada satu orang. Gitu jawabnya lagi. Saya mau ke gereja kalau bini saya berubah. Masya Allah. Nyatanya sudah sekalian baru beberapa bulan lalu. Bininya meninggal. Wah. Belum sempat berubah. Tapi ada juga istri-istri yang berkata. Saya mau ke gereja kalau laki saya yang sok ke gereja tak berubah. Hei suami, benarkah engkau menjadi sahabat sejati dari istrimu? Kalau itu benar, keselamatan itu ada dalam rumah tanggamu.
Sebab Tuhan bersumpah, anakmu, cucumu, aku akan memberkati bapak, anak, cucu. Tuhan bersumpah, anak cucumu perkasa di bumi. Tapi jangan pura-pura jadi Kristen. Periksa hati kita. Benarkah kita murni menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Allah? Maka kita akan menjadi sahabat sejati. Tayangan, penginjilan berhasil melalui persahabatan dan persaudaraan. Jadi kalau kita mau melihat sudah benar-benar berhasil itu melalui persahabatan atau persaudaraan kekeluargaan. Tidak ada orang di sini yang masuk percaya Tuhan Yesus Kristus kalau tidak melalui teman atau keluarganya. Kita ada di sini melalui orang lain yang mendorong kita, meneguhkan kita. Karena itu saya katakan penginjilan berhasil melalui persahabatan kita dengan siapa saja. Atau persaudaraan kita. Sebagai contoh mari kita baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dan 34. Di situ dinyatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Omongnya sederhana sekali, cuma bilang, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Kalau orang tidak mengerti pasti nanya, apa domba bisa menghapus? Kita bisa jelaskan. Tiap tahun kita melihat ada kurban domba yang dikurbankan supaya manusia yang percaya itu selamat. Tapi itu simbol saja. Sebab dalam Injil dikatakan bangsa Israel juga menyembelih domba sama seperti orang sekeliling kita. Tapi itu simbol sampai masuk dalam perjanjian baru. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang memikul dosa isi dunia. Yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis itu adalah Yesus Kristus yang adalah domba Allah yang disembelih. Sebab dialah yang dapat mengampuni dosa kita seolah-olah seorang yang menebus hutang kita. Kita tidak bisa membayar hutang dosa. Tapi ada satu juru selamat namanya Yesus yang menebus dosa kita. Hanya dengan demikian maka saudara ayat 34 di sana kita membaca dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian inilah anak Allah. Jadi Yohanes itu ngomong pernah bertemu Yesus anak domba Allah. Dia ini anak Allah. Dia ini yang menyelamatkan dunia. Karena kesaksian Yohanes Pembaptis itu, maka saudara sekalian ada orang bertobat ayat 35 sampai 37. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis bercerita mengisahkan Yesus anak domba Allah yang memikul dosa dunia. Muridnya 2. Alangkah indahnya kalau setiap guru Inggris, guru les, guru KOI, guru SD, guru SMP, SMA menceritakan ada Yesus juru selamat. Pasti murid-muridnya mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Lalu kemudian saudara sekalian tidak berhenti di situ. Di situ dikatakan salah seorang dari keduanya
yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Dari antara dua murid itu ada satu namanya Andreas. Lalu apa yang dibuat Andreas pada 41? Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan dia berkata, sederhana. Dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Di dunia ini ada banyak agama. Tetapi agama yang percaya bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Esa, yang tidak berwujud, tidak kelihatan. Dialah pencipta langit dan bumi, itu cuma 3. Paling tua itu agama Yahudi. Dia percaya Alkitab Perjanjian Lama, kitab Nabi-Nabi, Mazmur sampai Maleakhi. Itu orang-orang Israel. Rombongan kedua yang percaya Allah Maha Esa itu adalah Kristen. Selain kitab Perjanjian Lama, dia juga percaya kitab Perjanjian Baru. Dari kisah Matius tentang Yesus sampai Wahyu, surat-surat semua itu orang Kristen percaya semua. Yahudi berhenti sampai Perjanjian Lama, dia tidak percaya Tuhan Yesus itulah Mesias. Umat Islam juga percaya, ada ayat dalam Al-Quran, kamu belum benar-benar menjadi Islam sebelum kamu percaya Taurat, Zabur, Mazmur, Injil, dan Al-Quran. 3 agama besar ini semua menantikan Mesias. Siapa yang dimaksudkan Mesias? Ketika Tuhan mengutukin dunia ini, Tuhan berkata, satu kali kelak, keturunan perempuan ini dapat meremukkan kepala ular. Jadi ada keturunan dari Hawa yang berdosa itu, nanti keturunannya itu bisa menjadi juru selamat dunia. Itu disebut penyelamat dunia. Bahasa Yahudinya Mesias. Bahasa Yunaninya orang Kristen Kristus. Bahasa Indonesianya penyelamat, juru selamat. Jadi semua bangsa itu menantikan tentang juru selamat ini. Sebenarnya juru selamat sudah datang ke dunia, tapi bukan dalam bentuk jagoan bersama dengan malaikatnya. Dia turun dalam bentuk seorang bayi sederhana yang lahir di kandang yang miskin, dari keluarga yang miskin, semuanya main pinjem. Waktu lahir pinjem kandang, berbaring pinjem palungan. Sudah besar tak punya rumah, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Semua main pinjem. Lahir pinjem kandang, tidur pinjem palungan, mati pinjem kuburan. Sebab setelah dia bangkit kuburan itu dikembalikan. Dia melukiskan, akulah orang paling miskin dan sederhana di dunia. Sehingga orang yang pertama kali datang sujud menyembah kepadanya, dari kelompok yang paling miskin yaitu tukang angon, gembala domba. Tapi ingat bukan sampai di situ. Belakangan semua orang datang. Bahkan diwakili orang Majus. Orang Majus itu artinya orang-orang terpelajar, ilmuwan. Mereka datang sujud menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Supaya yang paling miskin sampai paling kaya boleh datang menyembah Yesus. Seandainya Yesus lahir di istana Merdeka, orang Tasik nggak kebagian.
Saya pernah jalan di depan Istana Merdeka, jalan kaki. Datang CPM usir saya. Tidak boleh jalan di sini. Kalau mau jalan di seberang sana. Dalam hati saya orang ngelangkung, temenang. Lewat aja nggak boleh. Ini rakyat Indonesia. Saya bayangkan, andainya Yesus lahir di Istana Merdeka. Nggak usah di Istana Buckingham, nggak usah. Istana Windsor, no. Istana Merdeka aja yang dekat-dekat. Saya nggak bisa masuk. Karena itu bersyukurlah atas kasih karunia Allah. Tapi bangsa Yahudi tidak percaya. Kalau menurut Alkitab, katanya, pendekar kami itu akan datang dengan pasukan malaikat. Benar. Pertama kali Yesus datang sebagai orang kecil dan paling kecil. Nanti kedatangan kedua itu akan datang dengan pasukan malaikat. Pada waktu itu Yahudi berkata, Mesias, Messiah is coming. Mesias datang. Orang Kristen berkata, Yesus datang kedua kalinya. Saudara-saudara yang kekasih, inilah Yesus yang diceritakan itu. Untuk menyelamatkan dunia. Dan saudara dan saya harus turut ambil bagian. Kalau dunia ini terhukum, katakanlah seperti Asur, seperti Syria sekarang, hancur-hancuran. Orang pada mati setiap hari, dibunuhin. Kalau itu terjadi di Tasikmalaya, pastikan sebelum mati, orang itu sudah mendengar Injil dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Tidak sampai di situ saja, sampai Andreas, tapi lihat ayat 40 sampai 42 dikatakan, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandangnya dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Segera Simon Petrus bersujud dan menerima Tuhan Yesus. Atas kesaksian saudaranya Andreas. Pertanyaanku, kokomu di mana? Cicimu di mana? Kau mau lenggang kangkung masuk surga, lalu cicimu dibiarkan masuk neraka? Pastikan cicimu, cihumu, saudaramu sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebelum dia pulang. Saudara-saudara yang kasih, Andreas bersaksi, Simon Petrus bertobat. Lalu kemudian sudah sekalian Yohanes 1 ayat 45 sampai 4 dan 49. Di situ dikatakan Filipus murid Yesus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ribuan tahun lalu dalam kitab Musa telah ditulis tentang penyelamat dunia itu. Ribuan tahun kemudian ada yang bersaksi namanya Filipus. Dia bertemu Nathanael. Aku sudah ketemu sama orang yang ditulis Musa itu. Luar biasa. Lalu kemudian ayat 49. Kata Nathanael kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Cukup ada temannya, ada sahabatnya, ada keluarganya yang berani saksi nama Tuhan, lalu programnya ajak-ajak. Ajak-ajak. Bukan ajak-ajak masuk langganan Indovision, bukan. Bukan ajak-ajak ayo makan Pizza Hut. Yang makan sebentar kenyang lalu dibuang di jamban. Tapi ajak-ajak orang untuk mengenal Tuhan Yesus untuk selamat di dalam kerajaan surga. Saudara yang kekasih, sekarang kita lihat
kelompok yang lain. Orang itu bernama Cornelius. Bisa ditayangkan ayat 1 dan 2 dari pasal 10. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan ia senantiasa berdoa kepada Allah. Ini luar biasa. Karena Cornelius itu menurut bangsa Israel itu bangsa kafir. Orang Italia itu orang di dalam terjemahan lama, kitab lama disebut Yahudi, menyebut mereka itu orang kafir. Tapi Cornelius itu seorang perwira, pemimpin tentara, mungkin jenderal. Tapi tidak sombong, rendah hati. Dikatakan di ayat itu, ia seorang yang saleh, ia dan seisi rumahnya. Banyak orang beragama, tapi tidak takut akan Allah. Indonesia mempunyai 240 juta jiwa. Beragama, tapi kehilangan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah rasa takut, rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Saya berdoa supaya setiap orang dalam gereja ini memiliki itu perasaan. Saya berdoa kepada setiap pemain musik supaya mereka memiliki takut akan Allah sebelum mereka memainkan alat musik. Saya berdoa kepada setiap pemuji penyembah yang ada di sini. Supaya di dalam dadanya ada rasa hormat yang dalam. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum dia menyanyi. Saudara-saudara yang kasih. Ini seisi rumahnya. Luar biasa. Saudara bisa bayangkan orang kafir ini. Dulu saya masuk tahun 46 tahun yang lalu ke Tasikmalaya. Tasikmalaya lagi sepi, sunyi. Baru saja DI itu dikalahkan di bawah pimpinan Jenderal Ibrahim Aji dengan pasukan pagar betis. Semua orang naik ke atas Gunung Gelanggung. Dan kaki orang bagaikan pagar mengepung pemberontak. Dan Kartosuwiryo tertangkap. Dan dihukum. Dan dihukum mati. Tidak ada orang tahu di mana tempatnya. Tapi Patlison menulis sebuah buku bahwa Kartosuwiryo dibunuh dan dihukum di kepulauan, salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Sudah tahu Patlison, orang kuatnya dari dari Gerindra. Itu yang menulis, aku punya bukunya. Saudara-saudara, zaman itu masih saya masuk di Tasikmalaya tuh dongeng berseliweran. Zaman DI katanya kalau lewat di depan gereja teh kudu nyiduhan 40 kali tuh lamun teu haram maneh teh. Itu ada. Saya bayangkan apa mungkin orang meludah 40 kali. Pamali haram. Kira-kira begitulah orang Yahudi menghadapi orang Yunani. Karena dalam terjemahan lama, orang Yunani menyebut, orang Yahudi menyebut Yunani itu bangsa kafir.
Tetapi ini orang luar biasa. Saleh, sedekah, berdoa kepada Allah Israel. Dalam ayat 24 dikatakan, dan pada hari itu, pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Siapa? Keluarga, sanak saudara, dan sahabat-sahabatnya. Kalau kita ini orang suka berkumpul sama keluarga, akur sama sahabat-sahabat, undang saja. Siapa yang ulang tahun, jangan undang Pendeta Julius Ishak. Undang Pak Purba. Pak Purba, kalau diminta perayaan ulang tahun dan menceritakan tentang Yesus, siap apa tidak? Angkat tangan kalau siap. Oh, saya pikir nggak mau angkat tangan. Siap. Benar. Pak Mesa diundang, siap. Karena itu bikinlah sering-sering pesta ulang tahun. Ulang tahun suamimu, istrimu, anakmu, cucumu, buyutmu. Kalau Om Julius ada, pasti datang. Tapi Om Julius pagi khotbah, siang nih khotbah, nanti sore sudah kabur ke Jakarta. Sebab besok Senin saya mau dioperasi mata saya ini. Kalau saya micingkan mata gini, saya tidak bisa lihat muka orang. Cuma saya lihat segunduk hitam-hitam dan segunduk putih-putih. Yang putih itu rupanya bajunya putih. Yang hitam itu jasnya hitam, rambutnya hitam, tapi di tengahnya ada putih-putih sedikit. Hanya itu yang saya bisa lihat. Jangan tunggu pendeta, Ibu Ayin. Kalau semua tidak ada, Ibu Ayin siap bercerita tentang Yesus? Siap? Benar? Janji ya, nanti kuundang ulang tahun. Begitu loh kita, sahabat-sahabat, keluarga-keluarga, ajak-ajak. Bukan Pizza Hut, tapi Yesus. Oke? Ngajak orang ke gereja itu susah banget. Kok selamatnya mau sendiri aja? Orang yang tidak mau menyelamatkan orang lain, dia sendiri bisa tidak selamat. Kenapa? Malaikat jengkel banget. Ini orang tuh egois banget. Katanya begitu. Coretlah. Siapa itu yang bakal dicoret karena egois, mentingkan dirinya sendiri? Ayo kita ajak-ajak. Seperti Cornelius. Ya. Lalu kemudian Kisah pasal 20 ayat 34 dan 35. Di situ disebutkan, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saya ulangi, Allah tidak membedakan orang. Belanda dulu membeda-bedakan. Tahu saudara sebabnya? Belanda itu menjajah Indonesia dan mau mengambil keuntungan dari Indonesia. Tambangnya, emas, perak, timah, batu bara, minyak tanah. Supaya Indonesia itu jangan bersatu. Kalau bersatu melawan Belanda, kabur Belandanya. Karena itu gereja itu dipecah. Gereja Tionghoa itu namanya Chunghwa Kitokahoi. Sekarang menjelma jadi GKI.
I. Singling Kauhui, gereja Roh Kudus, sekarang menjadi gereja Isa Al-Masih. Tapi yang lebih gawat, setiap suku itu dipecah-pecah. Ada gereja Pasundan, sisanya masih ada Jalan Selakaso. Ada gereja Tionghoa, Jalan Veteran. Ada gereja Batak di Jalan Merdeka. Ada gereja Kristen Jawa. Di Tasik rupanya nggak ada. Di Jawa Tengah banyak. Udah itu Jawa juga dibagi lagi. Jawi Wetan, Jawi Kulon, waduh. Itu taktiknya Belanda, divided at impera. Dipecah-pecah supaya mereka jangan bersatu. Tapi dengar, Allah tidak membedakan bangsa. Karena itu Dr. Senduk, saya salah satu pendiri, founder dari Gereja Betel. Berdirilah tanggal 6-7 Oktober 1970 di Sukabumi. Kami dirikan Gereja Betel Indonesia. Indonesia segala suku. Batak, siapa dari tanah Batak? Ngacung. Batak Karo, ada. Batak Mandailing, ada. Batak Toba. Itu, Bapak kita itu Batak mana Pak? Hah? Batak juga toh? Jawa. Sinten tiang Jawi wonten mriki ngacung. Oh, Jawa. Sunda. Tuh, Sunda. Pangkalan Bun, Kalimantan. Dulu orang tidak tahu Pangkalan Bun. Sekarang tiada hari tanpa Pangkalan Bun. Saya lahir di sana. Segala suku, segala bangsa, welcome. Kalau saya pergi ke Papua, Gereja Betel Indonesia, orangnya hitam semua, rambutnya keriting. Wah, haleluya. Kalau saya pergi ke Jakarta, kota besar, kuning semua, duitnya banyak. Ngecek-ngecek punya anak. Ada. Hebat tuh Gereja Betel Indonesia. Semua ada. Karena Tuhan tidak membedakan bangsa. Jadi kalau kita pergi menginjil tuh jangan beda-bedakan. Ya. Seperti Tuhan mau. Nah sekarang kita lihat cara Tuhan Yesus dengan bersahabat mengabarkan Injil. Tuhan Yesus mengajarkan kita suruh bersahabat. Melalui persahabatan, melalui keluarga, kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ya. Pertama kita baca Yohanes 4 ayat 35. Di situ dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Orang kalau ladangnya sudah menguning siap-siap untuk menuai. Tuhan Yesus mengatakan dunia ini sudah tua. Semua manusia siap dituai. Karena di mana zaman kegoncangan, kegelisahan manusia, di situ manusia itu cari damai. Jangan cari damai di Australia, di London, di Inggris, atau di Jepang, atau di Amerika. Carilah damai di bawah kaki Yesus. Dan Anda adalah juru bicara
dari damai itu. Itu maksud Tuhan atas hidup kita. Waktunya sudah sampai. Saudara, sebenarnya saudara mengabarkan Injil itu mudah saja. Masuk aja rumah orang. Pasti ada orang ngomel. Ayah, encim teh sakit, nges genep bulan. Cager-cager ke dokter. Di mana ada orang mengeluh, mengomel, itu kesempatan untuk ngabarkan Injil. Cim, jangan khawatir, Cim. Percayalah, Tuhan Yesus encim makan selamat. Encim makan cager. Si Jim nanya lagi. Eta Tuhan Yesus teh dokter di mana dokterna? Di jalan naon? Dia pikir Yesus itu dokter. Makin tanya, makin gampang jawabnya. Hayya, ngai punya anak kurang ajar. Disuruh pulang jangan malam-malam, malah pulang pagi. Cek, udah kenal Tuhan Yesus. Saha? Dokternya di mana? Dia tanya, kita kesempatan. Cuman kita ini nggak punya iman, nggak punya keberanian, sebab kurang cinta sama Tuhan Yesus. Orang kalau cintanya menggebu-gebu, waduh, kemana-mana ceritanya pacar saya. Kemana-mana ceritanya pacar saya. Lah kalau Yesus itu betul-betul kekasihmu, kau akan dengan mudah menceritakannya kemana saja, kepada siapa saja. Jadi aku curiga kasihmu ini kurang pas. Hatena nyandung. Hiji ka Yesus, lainnya ke mana? Duit. Tapi kalau hatimu tetap, kau akan cerita dengan mudah. Siapa Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu itu. Sekarang cara Tuhan Yesus menginjil melalui persahabatan. Apa langkah pertama? Langkah pertama adalah mendoakan dan memberkati. Ayatnya berbunyi begini. Kalau kamu masuk suatu rumah, katakan lebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, saya coba pakai bahasa Arab, tapi artinya sama. Aku mendoakan, memberi salam supaya selamat dalam rumah tanggamu. Jadi kita itu nomor satu kalau mau menginjili orang, kita ingat dia, kita masuk kamar, kita mendoakan Tuhan. Hamba akan berjalan ke rumahnya, selamatkan dia. Biar mulut hamba bersaksi dan dia percaya Tuhan Yesus. Sekarang hamba memberkati dia. Selamatkan dia Tuhan. Kalau Anda serius mendoakan orang, pasti selamat. Saya sudah mengabarkan Injil ini lama sekali. Dari umur 16 sampai dengan umur 76, hampir 60 tahun. Saya kalau berdoa, bersaksi, hampir pasti orang itu mengenal Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita bersungguh-sungguh banyak. Jadi yang pertama itu mendoakan dan memberkati. Bahasa Inggrisnya pray. Mendoakan, memberkati. Yang kedua, mau bersahabat dengan dia. Friend. Pray. Friend. Ayatnya, tinggallah dalam rumah itu, makan dan minum apa yang diberikan orang kepadamu.
Sebab seorang yang bekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah. Jadi kalau kita ngabarkan Injil, Tuhan bilang ada orang rela menerima di rumahnya. Masuklah, makan, minum. Apa yang disuguhkannya kamu makan. Jangan pindah. Oh enggak enak di sini, pindah aja ke situ. Oh enggak enak di sini. Orang sekarang kan gitu kalau ngabarkan Injil. Ya, halo. Saya nanti tolong ditempatkan di hotel aja. Baik. Ada yang milih. Jangan hotel lain, saya cuma mau hotel Haris saja. Tentu ingat. Padahal apapun kalau orang nerima kita, disambut bersahabat. Ya, kasih makan nasi tutuk, tutuk oncong, mangga, syukur. Jejak makan bubur, hayu. Saya ini orang tidak bisa makan bubur. Dulu saya ingat kalau saya sakit, mama saya bikin bubur. Jadi bagi saya, bubur itu buat orang sakit. Tapi kalau saya diundang makan bubur, saya makan bubur. Jam 7 makan, jam 10 lapar deh. Satu hari saya besuk di rumah Encim Tiam Jun, Ho Pomoy. Rumahnya benar-benar gubuk seperti kandang ayam di atas got. Dikasih aja kayu-kayu di atas got, dibikinlah gubuk reot. Tapi dia anggota gereja Betel. Saya datang masuk mesti nunduk kepala. Karena pendek, saya kan tinggi. Masuk di rumah enggak ada kursi, tikar, duduk. Saya duduk, Jim Tiam Jun, suruh anaknya, Hopomoy, keluarin teh. Tehnya keluar, istri saya lihat, ini teh paling sedikit 3 hari yang lalu, sok lihat tuh. Di atasnya ngapung itu, yang kayak perak-perak itu. Istri saya bilang, jangan diminum. Nanti sakit perut. Saya bilang, minum. Sakit perut. Makan norit. Benar. Allah jadi saksi. Istri saya takut sakit perut, itu teh sudah berapa lama. Tapi saya bilang, minum aja. Persahabatan tidak memilih apa yang disuguhkan, makan, apa yang minum. Saya tahu itu kemungkinan sakit perut. Tapi Allah jadi saksi, saya minum. Saya tidak tahu apa istri saya minum apa enggak, tapi gelas itu ke mulutnya. Tapi saya minum betul. Pulang ke rumah, makan norit. Kan ada jalan penyelesaian. Saya bersahabat dengan Jim Tiam Jun, Opomoy. Hari itu saya mengambil keputusan tidak pantas Jim Tiam Jun punya rumah gubuk di atas got. Siapa keluarganya? Saya cari keluarganya sana. Saya datang kunjungin. Tidak pantas itu Jim tua hidup itu. Mari kita rame-rame, saya pendeta gereja Betel. Akan turut sama-sama. Kalau keluarganya punya hati, saya lebih punya hati. Dan Jim Tiam Jun tidak lama pindah ke dalam gang di pengaduan kuda bersama Opomoy. Mari kita bersahabat. Kalau kita bersahabat dengan semua orang tanpa pilih bulu, maka kasih itu mengetuk hati manusia. Sehingga dia percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Mendoakan, pray, bersahabat, friend. Yang ketiga, care, memperdulikan, melayani, memenuhi kebutuhannya.
Kalau setiap orang berpikir dengan sungguh-sungguh untuk orang lain, itu gampang. Contoh, saya pertama kali pindah di Tasikmalaya, masuk Tasikmalaya ini tahun 1968. Aneh buat saya. Semua orang kok ngomongnya Sunda. Yang putih, yang kuning, yang hijau, KB ngomong Sunda. Kalau di Surabaya, orang ngomong Indonesia. Kalau yang Jawa, bahasa Jawa. Tapi kalau ketemu orang, bahasa sini. Di sini sararea semuanya pakai bahasa Sunda. Ya saya kan bisu. Bingungnya bukan main. Segala terjadi bingung. Nah perhatikan. Kalau saudara menemui orang baru pindah, itu paling gampang kita care, memperhatikan dia. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, kita maklum. Nggak bisa bahasa Sunda, kita tolong. Orang yang baru pindah itu nggak tahu kemana. Dia mau nulis surat sama mertuanya, saya sudah tiba selamat. Dulu kan pakai perangko. Kantor pos dari mana ya? Oh iya. Saya akan bawa dia ke kantor pos. Ya. Beli beas di mana? Beli beras. Oh gampang. Ya. Bawa ke sini, bawa ke situ. Lamun mau banyak pilihan, Cikerubuk banyak. Bantuan ke Cikerubuk. Bersahabat, penuhi kebutuhannya. Bantu dia, care, perhatian. Orang tangannya berat, gak mau perhatian. Kasih itu memberi. Memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi kesabaran, memberi diri kita, tangan kita. Kalau orang Inggris bilang, can you help me? Itu dapatkah kamu bantu saya? Tapi bahasa yang lain ada, can you give your hand? Bisa nggak kasih tanganmu sama saya? Maksudnya pertolonganmu ini loh. Butuh, aku butuh. Would you kindly give your hand? Mau nggak kau kasih tanganmu pada saya? Itu jangan salah-salah lalu jabat tangan. Bukan. Minta tolong supaya tanganmu dibantu dia. Oh kalau saudara suka bersahabat begitu. Mudah sekali. Di mana sekolah, tolongin anak saya mau masuk sekolah. Ada tuh di Kebon Manggu, SD Betel, bawa ke sana. Gampang sekali. Dari SD Betel, mana pendetanya? Oh Julius Ishak. Anu jangkung ideng teh. Oh iya, kenalin. Saya tanya sudah ke gereja belum? Silakan, di sini ada kebaktian. Ajak-ajak, program ajak-ajak. Ajak-ajak tuh bukan cuma fitsahat saja. Ajak-ajak ke gereja Betel. Siapa di sini mau ajak-ajak orang ke gereja Betel? Pikirkan itu secara mendalam. Bahwa ujungnya dia akan selamat masuk surga. Itu sebabnya kita ini mesti serius betul. Kalau sudah akrab, ya, di mana kantor pos, di mana sekolah, di mana beli beras, di mana ini, lama-lama di mana gereja, ajak aja. Saudara-saudara, jangan berpikir Anda tidak bisa menginjil. Menginjil itu gampang, ngomongnya singkat. Nanti ada Roh Kudus dan malaikat menolong kita. Jadi saudara berdiri itu tidak sendirian. Percaya Roh Kudus menyertaimu, percaya malaikat menyertaimu. Ya, Roh Kudus dan malaikat menolong penginjilan. Kisah 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan perkataan itu.
Perkataan didengar tapi Roh Kudus bekerja. Saudara cukup berkata, percayalah akan Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nanti Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Orang itu ngomong selamat. Dari dulu saya cari itu selamat, peng'an, peace, damai. Tidak dapat. Sekarang ada orang kasih tunjuk selamat, selamat, peng'an, damai. Percayalah akan Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja. Sehingga mudah percaya. Bukan saja Roh Kudus bekerja, tapi lihat. Malaikat turut membantu kita. Ya, ayat berikutnya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan, menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Satu kali malaikat datang sama murid Yesus bernama Filipus. Ya. Suruh dia pergi ke jalan menuju Gaza. Filipus tidak mengerti. Ketika dia jalan menuju Gaza, dia lihat di dalam satu kereta ada seorang hitam, orang Ethiopia, lagi baca kitab Nabi Yesaya. Dia bagaikan domba disembelih. Demikianlah dia mengangkut dosa isi dunia. Filipus langsung mendekati dan dia lihat memegang Alkitab. Tapi dia tidak mengerti. Anda mengerti itu? Orang Ethiopia itu ternyata seorang menteri keuangan pemerintahan Ethiopia. Bisa tahu, menteri negara. Yang lagi kebingungan baca Alkitab, domba disembelih. Filipus menjelaskan, disuruh oleh malaikat. Jangan kalau sudah ngomong itu pikir, saya nggak bisa, saya pinter, tidak pinter, saya bodoh. Bilang ini, Roh Kudus menolong saya. Malaikat menolong saya. Saya cuma ngomong itu. Satu hari saya naik kereta api, duduk di sebelah saya seorang, saya tidak kenal. Lalu kita cakap-cakap, Bapak ini kerja apa? Saya dengan lantang bilang, saya pendeta dan dosen. Oh pendeta, kalau gitu sama Pak. Cuma saya ini rawatan rohani tentara agama Islam. Tugasnya sama, dakwah. Bapak juga? Iya sama. Udah. Duduk dia tanya, Pak, kalau pandangan Bapak Nabi Isa itu gimana Pak? Pucuk dicinta ulam tiba. Orang tanya sama saya. Saya jawab terus. Ini kolonel. Saya jawab terus. Lupa waktu. Sampai Tasikmalaya. Saya buru-buru ambil. Pak, jangan Pak. Ini alamat saya Pak. Kita lebih lanjut Pak. Saya loncat di stasiun Tasikmalaya. Hampir ketinggalan kereta api. Dari Jogja sampai Tasikmalaya. Lupa diri. Coba ada malaikat yang tolong kita. Pertemuan itu tidak sia-sia. Paling tidak dia menghormati, Kristen itu begitu ya. Ada yang tanya, Pak, kenapa orang Kristen itu Allahnya beranak? Kalau menurut agama kami, kafir orang nyebut Allah beranak. Saya bilang, amin. Loh, Bapak amin juga? Iya, saya punya Allah juga tidak beranak Pak. Jadi gimana Pak anak Allah itu? Kalau Bapak bilang anak Allah, jangan bilang buru-buru Allah beranak Pak. Ya, kalau anak kapal, bukan berarti kapal beranak Pak. Oh iya. Lalu bagaimana anak kunci? Anak kunci, itu bukan berarti kuncinya beranak Pak. Bukan.
Anak Allah juga bukan Allah beranak. Allah berwujud manusia disebut anak Allah. Kalau disebut anak kucing pasti nggak berani mandi. Kalau disebut anak manusia pasti tukang bohong. Kalau anak Allah pasti suci. Oh, dia ngerti. Kalau tadinya dibilang kafirlah orang yang menyebut Allah beranak. Sekarang sudah terhapus. Ceritakan tentang Yesus. Oh, Tuhan bersumpah. Coba tambahkan satu ayat gede-gede. Yusak 1 ayat 8, Yosua. Ya, selama ini saudara terus cari duit. Tapi kalau nasibnya mau baik, dengar. Yosua 1, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa ngomong tentang Alkitab. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu yang kurang dalam kita tidak suka membicarakan kitab ini. Kita suka membicarakan berhasil. Saya mau jadi orang berhasil. Tapi nggak bicarakan Alkitab ini. Ayat berkatakan, kalau kau tidak lupa memperkatakan kitab suci ini, engkau bukan saja berhasil, tapi beruntung. Daud hidupnya berhasil. Tapi setelah berhasil jadi sombong. Bini orang diambil. Jadi berdosa. Terhukum oleh Allah. Salomo hebat. Nulis kitab Amsal Salomo. Berhasil hidupnya. Tapi tidak beruntung. Kalau berhasil itu usahamu sendiri. Kalau beruntung itu usaha Allah, suruh Roh Kudus dan malaikat. Pilih mana? Berhasil, suamimu berhasil. Langsung ketemu sama kuntilanak. Tidak beruntung itu. Tapi kalau berhasil, lalu Tuhan ikut campur tangan, kau beruntung. Kau adalah wanita yang paling berbahagia di dunia. Sebab engkau beruntung dikawal oleh malaikat. Kapan kita bisa berhasil dan beruntung? Jangan lupa memperkatakan. Mulai saat ini pikirkan. Gereja Betel tidak akan bikin aksi-aksian. Aksi penginjilan, enggak. Saya mau kalau aksi-aksi itu cuma segelintir orang. Kalau aksi-aksi itu cuma seminggu. Ini pekan penginjilan. Kapan? Sepekan, seminggu. Tapi kalau Roh Kudus bekerja dalam kita. Setiap hari, setiap saat. Tidak dikomando oleh Wahyudi atau Julius Isak. Tapi komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Setiap saat kita bertemu orang. Tidak lupa menceritakan kitab Taurat ini. Maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Allah bersumpah anak cucumu perkasa di bumi. Amin.